Jadi Eyang itu pernah cerita sama saya, Nul, orang itu kadang-kadang juga sawang sinawang. Yang penting kowe ku yo ojo terlalu. Tapi kalau ketika ingat nasihatnya Eyang, ojo pamer-pamer aja gitu. Itu yang sampai hari ini tak pegang. Biarin itu kamu bisa nikmati sendiri, ora usah orang. Karena kalau kamu itu pamer, kalau kamu itu flexing ya, ono sing seneng ambek kamu, tapi lebih banyak sing ora seneng. Bahkan sampai beliau menghembuskan napasnya yang terakhir tuh cantiknya setengah mati. Setelah mandi, setelah apa gitu tuh ada ritual gitu. Itu rahasia kecantikan paripurnanya Eyang Titik Puspa. Itu belum lagi tak doain aku itu sama kamu itu mbuh lah katanya gitu. Nggak ngerti lah aku gitu tuh. Aku saking gak tahu seneng, demen, ngefan, wes gak karu-karuan kalau sama kamu itu gitu. Pada banyak yang komen kok sempat-sempatnya Inul itu dandan, udah gitu rambutnya digimbal. Sebenarnya Eyang tidak akan pernah hilang dari hati Inul sampai kapanpun, sampai Inul tua, sampai Inul gak ada pun, Eyang akan selalu ada di sini. Kamu adalah gantinya saya. Sebentar lagi saya sudah dipanggil Gusti, iya Gusti dalam sowan. Saya sudah diganti sama Inul. Janji ya Nul ya. Insya Allah ya. Jadi Eyang itu pernah cerita sama saya, Nul, orang itu kadang-kadang juga sawang sinawang. Yang penting kowe ku yo ojo terlalu. Flexing itu apa ya? Pamer gitu. Eyang itu paling gedek kalau saya itu pamer. Paling gedek. Kowe iki sugih tapi nek iso ojo pamer gitu maksudnya. Itu yang tak pegang sampai hari ini. Jadi aku tuh ya kadang-kadang kalau mau ngapa-ngapain gitu yo adalah gitu untuk menunjukkan hasil kristalisasi keringat seorang Inul gitu. Tapi kalau ketika ingat nasihatnya Eyang, ojo pamer-pamer aja gitu. Itu yang sampai hari ini tak pegang. Biarin itu kamu bisa nikmati sendiri, ora usah orang. Karena kalau kamu itu pamer, kalau kamu itu flexing ya, ono sing seneng ambek kamu, tapi lebih banyak sing ora seneng, katanya gitu. Percaya ambek omonganku, katanya gitu. Yang penting nek waya nyanyi wes kau nek dari berlian, etokno kabeh ngomong nutupi rupamu, tanganmu, apamu, rapopo. Karena kan ada momen-momen di saat apa yang harus kamu tunjukkan itu pada tempatnya gitu, kayak gitu. Jadi satu hal yang tak ugemin sampai hari ini, tak pegang terus semua nasihatnya itu tidak ada yang nyelip satupun gitu. Sampai rahasia Eyang. Nih, dari Jakarta muter lagi seluruh Indonesia, Jakarta, Kalimantan, Lampung, Sumatera, sampai gini. Mandinya Eyang itu, mohon maaf nih ya, salah satu produk air mineral, ya, selain dibuat minum, itu dibuat mandi sama beliau. Kenapa? Kok sampai aku tuh sampai gini, Eyang. Kok bisa? Aku tuh nggak bisa. Walaupun kamar mandiku di rumah itu nggak gede, tapi bersih, clean. Jadi kalau lihat OCD yang sangat kebangetan dan fobia juga kalau lihat misalnya kasur lecek gitu atau apa gitu. Jadi aku tuh sampai hal sekecil-kecilnya itu tahu gitu sama beliau. Itu tuh yang membuat tidak semua orang, walaupun orang itu dekat sama Eyang Titik, kecuali kerabat sama saudaranya atau asistennya ya. Termasuk seorang artis yang kenapa saya dibilang dekat sekali? Dekat sekali karena hal yang paling kecil pun Inul tuh tahu gitu. Mandi air mineral itu 1001 orang yang seperti beliau gitu. Kenapa mandi air coba ceritakan Eyang, kenapa Tante? Kenapa Tante mandi air mineral? Oh, bagus. Kulit iso bagus. Terus oksigen apa segala macam. Kan kita ini hidupnya di sini di sini tuh kan oksigennya kayaknya kurang. Jadi kita itu badan kita itu udah nasihatnya itu udah 3 jam itu. Kalau dengar ceritanya beliau hanya dari air mineral. Belum lagi kalau mandi. Habis mandi.
Yang namanya orang ono hand body, mau baby oil, merek apa ae. Kalau lagi di jalan, oh, Man, ya Man, itu sopirnya. Oh, ya Man, ojo lali ya, pirang galon. Oh, mandi wae sore iki udah maunya dandan aku cepetan. Cari air galon. Cepetan. Siap, Bu, gitu. Belum lagi. Iki hand body sama ini nentek. Ya apa iki? Aku nek bar mari adus ora hand bodyan ora pakai mandi, pakai baby oil ora iso ini kuletku iki. Gitu. Itu rahasia kecantikan paripurnanya Eyang Titik Puspa. Itu belum lagi setelah mandi, setelah apa gitu tuh ada ritual. Ritualnya itu berdoa, nggak tahu doanya apa aja, tapi mau melakukan tindakan hal yang mengerjakan sesuatu tuh ada ritualnya. Ritualnya dia itu harus diem, berdoa ya Gusti Allah, apa segala macam pokoknya pada Gusti Allah yang ya mungkin ya karena Eyang itu kan kejawen banget ya, jadi ya seperti itu beliau gitu. Belum lagi kalau pakai baju terus waktunya tidur. Nah satu lagi nih tidur. Kalau lagi tidur, kowe nek tidur ya apa? Ya tidur ae lah. Ya no salah kowe iki. Itu yang bikin badan kita itu tetap kenceng, ora usah operasi. Ngapain gitu? Ini lo tidure. Ora usah miring ngene, kok gravitasi bumi. Engko pipine iki mudhun ni sorene. Kok mrene iki engko pipimu mudhun rene. Jadi kalau biar balance, biar ini tidurnya itu ya masa bisa kalau ini udah capek semua itu tidurnya yang mengkurep ya no. Ojo mengkurep ora sehat gitu ngomongnya. Ya tidurnya itu ya udah kayak mumi aja gitu tidurnya gini. Emang tidurnya benar-benar cantik sekali. Bahkan sampai beliau menghembuskan napasnya yang terakhir tuh cantiknya setengah mati. Nggak ada satupun keriput yang menemani beliau. Meremnya itu kayak ada lemnya tipis-tipis gitu tuh, lengket banget, tidak dilem. Jadi kayak air mata yang belum menetes gitu. Itu beliau tuh, saya sama Ibu Acin sampai bilang, saya aja umurnya belum segini nih saya udah nggak karu-karuan nih mukanya kan nul katanya gitu. Iya Bu, apalagi saya Bu, ini kalau nggak perawatan nyalon. Jadi kita bertiga waktu kalau Eyang lagi di ICU itu selain berdoa yang ngobrol sendiri gitu karena saking keheranan saya sama Ibu Acin. Kulitnya itu ya kayak orang habis dioperasi di Korea. Gini. Aku punya fotonya tapi nggak akan saya kasih tahu kepada pemirsa. Karena itu buat kenangan hidup saya. Gitu. Jadi mukanya itu gini semua. Kenceng kayak plastik waktu meninggal itu. Kan mulutnya tipis. Mingkemnya itu cantik sekali sesuai dengan harapannya beliau di saat muda. Nek nggo handphone bisa badan. Bariku baru pakai daleman. Wah, kelek semuanya. Inul itu memperhatikan sampai di situ. Beneran tapi memang kulitnya itu ya. Ini dalam hembusan napas yang terakhir. Kulitnya tuh kayak gini nih. Nih, kayak gini nih. Nih. Itu tuh gak ono terus kulit luarnya itu guilap gitu loh. Shiningnya apa kayak dikasih emboss kayak orang syuting video iklan tuh kan ada shimmer gitu. Kulitnya kayak gitu. Bahkan ketika waktu diinfus ya, itu kan ada melendung ya karena mungkin cairannya udah nggak mengalir gitu. Jadi ada ya sisi yang memang rada melendung itu. Kayak pelembungan dikasih air gitu ya. Tak pegang dul gitu tuh. Kulitnya itu kemerungsung mulus ya. Orang Chinese aja ya. Kan putih tuh ya. Mulus kan. Menurut aku mulusan Eyang.
Saya tuh kemarin tuh ya waktu sudah dicopotin semua. Kakinya itu kan ada kukunya itu, dikerik-kerik gini sama suster ya. Terus tak bantuin juga kan. Kakinya itu lencir. Gak ono keriputnya sama sekali, mulus gitu. Jadi aku akhirnya kemarin itu kayak nggak percaya ketika beliaunya itu mandi pakai hand body, pakai baby oil, terus mukanya gitu tuh glowing kabeh itu nggak percaya. Tapi hasil akhirnya ketika beliau waktu meninggal kulitnya sampai kemerungsung kayak gitu tuh ternyata beneran. Eyang Titik itu demikian. Ketemu dengan siapa aja harus janjian dulu karena beliau harus dandan cantik. Itu Eyang Titik Puspal. Pernah suatu ketika saya di salah satu stasiun televisi tidak make up, tidak pakai alis, bulu mata saya nggak ada, saya nggak punya alis waktu itu, nggak pakai alis, nggak pakai lipstik, diwawancarai kayak wong habis bangun tidur, kayak orang habis dari sawah gitu. Langsung dimarahin sama beliau. Panjang kali lebar, iya Eyang minta maaf, nggak bisa. Sekali ini tidak untuk diulang kembali gitu. Pokoknya mau tidur harus cantik, keluar harus cantik. Kamu itu udah orang dikenal se-Indonesia. Tidak boleh kamu keluar dalam keadaan kamu tidak cantik. Walaupun itu cuman pakai lipstik sama alis. Jadi kebetulan kan beliau itu tempat tidurnya gini ya. Udah di depannya itu televisi gitu. Dimana ada Inul tuh, ditelepon. Nggak tahu ya kalau artis yang lain ya, cuman ini kan cerita antara beliau sama Inul. Jadi kalau di TV itu ono iklan, kemarin itu ada iklan Tokopedia kan, Inul cantik banget ya kayak boneka gitu katanya. Kok kayak boneka Korea iki sopo iki ngono. Kata asistennya di rumah, itu Mbak Inul. Udah langsung telepon. Iki kue tuh panjang udah. Kok cantik sekali kamu kayak boneka bajunya ngene. Kira-kira aku baju nggak kayak ngono ya apa? Gitu. Terus ada nih suatu ketika pakai baju tuh kayaknya di mata beliau tuh kayaknya nggak cantik gitu. Telepon. Kue tadi malam itu bajunya apa toh ya? Kok kayaknya orang pantas kue iki bajunya apa iki? Kurang begini kurang begitu. Terus rambutmu wignya pakai apa itu nggak pantas itu. Kayaknya kamu cantiknya kayak begini. Terus bedakmu itu loh orang doain ini make upmu kayaknya terlalu tebel. Apalah gitu ngomongnya. Jadi iya Eyang, apa yang kurang nih gitu. Sampai telinga itu panas. Jadi kalau telepon itu kalau udah Eyang itu kita harus siap ada waktu gitu. Kalau kita pas lagi misalnya lagi syuting gitu ya, ono telepon Eyang Titik, oh nggak bisa keangkat. Gitu 3 kali ditelepon nggak keangkat, ngambek. Tak telepon. Kowe iki aku wong tuwek telepon ora diangkat-angkat iki ngopo to? Lagi kerja, lagi syuting. Oh. Yo ngapa apa syuting ngopo ini. Iya aku tuh gini. Iya. Berarti kalau aku udah teleponan sama Eyang itu sudah boleh diganggu. Misalnya 1 jam ya udah. Siapapun kalau lagi ngomong sama aku sudah sana, ngerungok lagi sampai panas gitu. Kadang tak speaker, tak tinggal makan. Oh iya, ngomong terus gitu. Apa aja dibahas. Gitu. Jadi Eyang itu ya kalau ke rumahnya beliau harus janjian dulu, kecuali sama Inul ya, nggak tahu kalau sama yang lain ya. Kalau sama Inul mah mau seludar-seludur kelihatan rambutnya memutih, abu-abu, abang hijau mah Eyang udah nggak peduli. Kalau Inul mau datang gitu, oh ya udah kalau gitu, aku nggak usah dandan katanya gitu. Orang kan nggak tahu, tapi Inul kan selama ini kan nggak pernah ngomong gitu. Karena Eyang itu kalau keluar tuh harus cantik, udah pakai wig. Waduh, yang namanya Tante Leon tuh ya. Jadi orang yang paling dekat sama beliau itu tuh kalau pergi ke toko wig itu, wah. Wig model wopoai dibeli dulu baru dipilih yang cocok gitu. Jadi itu Eyang tuh juga kayak Inul sebenarnya stok wignya juga banyak gitu. Koleksi wignya karena beliau tuh kalau pakai wig tuh kan sebenarnya gonta-ganti macam-macam, cuman warnanya tuh nggak boleh warna yang menor gitu ya, warnanya ya warna orang tua lah, mungkin hitam yang agak-agak sedikit terang dikit gitu kayak gitu. Dan pesannya cuma itu. Pokoknya tamu siapa aja, kudu dandan sih. Sampai mau meninggal pun, walaupun syuting TV,
Eyang itu dandan sendiri, masih kuat, tidak tremor. Sik kuat pakai alis sendiri, bayangin 87 tahun. Pakai alis sendiri, Mas. Masih presisi. Presisi loh. Antara sini-sini nggak menceng naik turun gini. Presisi. Pakai bulu mata, memang Eyang Titik itu sipit sekali beliau itu. Ya, jadi kalau di sini eyeliner, bulu matanya harus sini. Kalau di sini itu nanti kelihatan tenggelam bulu matanya, gitu. Jadi posisinya seperti itu. Harus cantik. Sampai merek make upnya juga Inul tahu ini. Makanya Inul juga ikutan, gitu. Beliau itu ya, Masya Allah, make upan sendiri loh. Seusia itu tuh tangannya itu ya nggak tremor loh, boy, si alisan. Kalau orang tua itu ya umur pirang wis ngene kali yo. Ngene. Kalau yang tua enak ya gitu. Pakai lipstick. Sampai parfumnya aku tuh parfum kesukaannya ini. Ya tahu aku. Gitu. Cantik sekali. Jadi ya udah kalau mau ketemu orang itu harus cantik. Gitu juga dengan Inul. Sekarang Inul mau ketemu sama siapa kalau mau suruh nunggu. Dandan sih biar cantik gitu. Minimal kayak beginilah ya. Udah punya alis, ada lipstick, ada eyeliner gitu. Itu nggak boleh. Kalau saya keluar jelek nanti Eyang Titik marah. Itu pesannya beliau. Keluar rumah harus cantik. Tidur pun harus cantik. Biar dilihat suami atau anak itu senang. Apapun harus cantik. Apalagi menghadapi media atau keluar dari rumah harus cantik. Saya kemarin itu waktu ke pemakaman. Pada banyak yang komen kok sempat-sempatnya Inul itu dandan. Udah gitu rambutnya digimbal. Sebenarnya itu cuma dikepang biasa aja. Karena kan band ringkes gitu. Dan ya itu kan penghormatan terakhir buat Eyang ya. Ya harus dandan, harus cantik. Kalau bisa kemarin tuh kalau bisa saya pakai bulu mata, gitu. Tapi karena aku takut, aku pasti nggak kuasa untuk nangis. Jadi air mata takut. Ini daripada nanti dibully lagi ke makam pakai bulu mata, terus bulu matanya copot gitu ya. Kan nggak asik dilihatnya ya. Ya harus dandan kalau menurut saya. Rambut kalau perlu pakai wig kemarin harus pakai wig juga nggak apa-apa, gitu. Karena kan pesannya Eyang keluar rumah harus cantik dalam kondisi apapun, mau berduka, mau menyanyi, mau ngapain aja, pokoknya harus cantik, harus dandan. Emang saya salah kalau misalkan saya dandan, rambutnya dikepang. Orang Eyang Titik itu seneng kok kalau rambut saya itu digitu-gituin. Rambutmu ini bawa apa Nondo? Kalau rambutku, kalau aku main ke rumahnya Eyang gitu, kalau lagi bercanda gitu, rambutku kan kadang tak kepang gitu ya. Lu cuman rambutmu iki, kok iso digitukno gitu. Aku seneng lihat kok iso rambutnya kok bisa kayak gitu. Jadi kemarin tuh ya. Habis mandi langsung minta tolong Mbak asisten rumah tangga itu kan biasanya yang ngepangin rambut saya. Mbak dikepangin aja, takutnya nanti suasana di makam itu kan panas ya, terus ngap gitu, jadi enaknya dikepang aja lah gitu. Jadi kok sempat-sempatnya ya menurut saya harus disempet-sempetin karena kan ini memang penghormatan terakhir ya. Yang kan nggak mau lihat saya kayak sebelumnya habis dari rumah sakit tiba-tiba ke rumah pancoran, di situ tamu-tamu orang kondangan, kayak orang kondangan datang ke rumah duka, ada yang bulu matanya sing tebel segini, ada yang eyeshadownya tebel, badannya udah menor kayak orang mau kondangan, padahal kan ke takziah ya gitu. Tapi kalau menurut aku Eyang pasti oke-oke aja gitu, karena Eyang kan sukanya lihat orang cantik gitu, nggak seperti aku kemarin dari rumah sakit langsung ke ke pancoran, muka melihat mereka semuanya tamu-tamunya ayu-ayu, cantik-cantik, klemis-klemis, aku kucel sendiri, nggak pakai sisir, muka udah amburadul, banyak nangis, sudah pucat, nggak pakai lipstik. Eyang pasti sedih lihat aku kayak gitu, makanya di hari terakhir aku ke pemakaman aku dandan lah gitu. Didandani nama Mbak, dikepang gitu. Jadi mohon maaf jika ada yang bilang kok Inul sempat-sempatnya dandan, emang harus dandan, emang harus cantik. Maunya Eyang saya harus cantik
itu. Jadi mohon maaf ya, sekedar meluruskan aja. Kok sempet-sempetnya si Inul ini ngepang rambutnya digimbal, nggak apa-apa. Silakan komen yang sesuka hati kalian. Yang jelas emang aku harus dandan, harus cantik. Satu lagi, Eyang itu dari muda itu ternyata dia tuh nggak suka terasi, nggak mau terasi. Jadi kalau nyambel itu ya di mobilnya apa? Waktu keliling sama saya itu kursi selonjoran gini udah bisa buat tidur. Belakang tuh dikosongin udah. Jadi kursi belakang tuh hilang, dicopot. Belakangnya itu apa coba? Cobek. Jadi bawa cobek sendiri, bawa ulek-ulek sendiri, bawa piring sendiri, bawa sendok sendiri, nggak mau campur yang lain. Gitu. Nah, nyambelnya lucu, cabai satu, tapi cabai yang nggak terlalu pedas itu cabai apa? Cabai hijau yang gede itu, diulek, dierek-erek, kasih gula sedikit, garam sedikit, nggak ada micin, nggak ada apapun, yang dierek-erek aja gitu. Kalau ada gula merah, dierek-erek. Nyambel model apa? Ya iki nyambelku, katanya gitu. Ya kalau ada kelapa dikasih kelapa dikit, biar ada gurih-gurihnya gitu. Jet pribadi. Satu cerita, nggak semua orang tahu karena waktu fenomenal itu aku tuh pernah naik jet pribadi. Sewa satu trayek itu istilahnya satu trip lah. Saya itu nerima job di Surabaya. Singkat cerita, ternyata saya itu lupa kalau udah promosinya udah naik, DP-nya udah masuk. Tanggalnya ternyata sama dengan hari ulang tahun TPI waktu itu. Ulang tahun TPI. Nah, kan bingung tuh ya. Beberapa hari itu udah bingung banget. Eyang gimana ini Eyang? Curhat lagi lah, aku kan nggak ada yang dicurhatin kecuali sama Eyang. Eyang gimana ini? Inul ini kena denda 500 juta kalau misalkan di Surabaya nggak jadi nyanyi. Maksudmu apa, Dok? Iya kan ternyata Inul kan nyanyi sama Eyang di TPI gitu. Waktu itu memang TPI aku harus ada nyanyi sama Eyang. Maksudnya sepanggung lah, kebetulan nyanyi di acara yang sama gitu, hari ulang tahun TPI gitu. Ntar tak pikirin sih, katanya. Cuk nangis katanya. Takut nggak punya duit Eyang. TV kan bayarnya cuman waktu itu dibayar berapa ya? 25 juta ya. Wis gini wis, menengah wis, tak pikir ngono. Eyang tuh kayaknya udah mikir gimana caranya supaya ya apa ndok nek kowe nyanyi toko kene merono ngono. Dadi nek ya iso dua-duanya gitu. Gimana caranya Eyang kan Inul tuh nyanyinya? Wes gampang itu tak atur gitu. Jadi Eyang itu jadi manajer aku dalam satu malam. Pokoknya kamu harus segera terbang ke Surabaya kira-kira jam 8. TPI kan mainnya mulainya itu kalau nggak salah jam 7. Kalau nggak salah jam 6 apa jam 7 itu harus mulai gitu. Inul kamu harus opening. Nggak bisa kamu taruh di tengah. Dia harus di depan. Jadi yang ngomong itu cuman entity. Mbak Del atau Mas Adam itu nggak punya kuasa di situ. Waktu itu. Jadi aku tuh nyanyi. Kowe ya pokoknya. Terus aku naik apa Eyang? Kalau naik pesawat kayaknya nggak mungkin, kan ngantri ini apa nih? Enggak, kowe numpak jet pribadi. Gaya loh, zaman fenomenal aku udah naik jet pribadi ya. Padahal jet pribadi bayarnya gimana Eyang? Aku nggak bisa bayar ngene. Kowe dibayar piro nek nang TPI? Ya negosiasi aja Eyang, kadang dibayar 25, kadang 50. Wes ngene wes. Anggap aja 25 ya. Jadi kamu kalau ada acara di TPI berapa kali ya? 25, 8 kali deh gitu. Nggak usah 10 kali. Berarti 8 kali berarti 200 juta. Atau 7 kali, kamu 7 kali, kalau 7 kali 175. Ya wes sih. Tak negosiasi. Jet pribadi ki regane nek satu trip itu 175 juta Jakarta Surabaya nol. Oh iya. Jadi kamu nyanyinya gratis ya. Saumumane kamu kalau ke TPI ini ada ngundang lagi sampai 7 kali, kamu nggak bayaran. Ojo minta, ojo tanda tangan, absen doang. Iya, biar TPI yang bayar. TPI keluarin duit. Aku mau sewa
jet pribadi, nggo Inul. Gitu. Jadi aku itu jam 7 udah nyanyi. Terus kalau ngebut juga nggak keburu, gak usah. Wes tak sewakno patwal langgananku. Wes ku standby ning nggone ngarep kok ya. Sak patwalnya diurusin sama Eyang. Polisi kok, Mas, kowe kok nek ngebut oleh tapi aja nemen-nemen masa kowe iki kok enggak iso ora totok nek kowe ngebut-ngebut malah benjut ngono. Sampai aku di Halim naik pesawat jet pribadi ke Surabaya. Seumur-umur belum pernah naik jet pribadi. Bagus banget. Kok bisa pesawat ada kecil kayak gini. Pramugarinya 1, suguhannya dikasih coklat, spaghetti. Wah, mewah-mewah. Terus sampai Surabaya jam 8.30. Terus dijemput sama itu dari pihak organisernya. Jam 9 wis nyanyi. Piye nduk, kowe wis nyanyi? Alhamdulillah udah nyanyi. Alhamdulillah aku melok seneng. Kowe iki ngono. Gitu. Terus kapan mulai kowe? Eyang tante mau beliin apa? Ngomong ini di Surabaya. Enggak wes. Kayak nang balik neng Jakarta engko dhewe cerita ngobrol-ngobrol ya, Nduk. Oke, siap. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Makanya kenapa aku semendal sekali ditinggal kemarin tuh kayak kehilangan banget itu karena kisah-kisah yang ada dalam kehidupan aku itu Eyang itu ada gitu. Waktu aku hamil, aku tuh nggak boleh gede badannya. Satu lagi nih, waktu hamil kan saya gede banget ya. Cerita saya, yang badanku kok gede banget, nggak apa-apa Nduk, sementing iso duwe anak Nduk. Gitu. Nanti eksis lagi kamu olahraga lagi ya gitu. Iya. Terus kamu sekarang ngidam apa Nduk? Nggak kepengen apa-apa. Ada satu kisah cerita yang aku curhat sama Eyang yang memang Eyang juga pasti akan keep juga tentang aku, tentang kehamilan dan lain-lain gitu, tentang di masa-masa itu. Kowe kudu kuat ya Nduk. Biasanya wong meteng kuwi cobane gede gitu. Iya Eyang, emang ini lagi dicoba gitu. Kowe iki koyo aku katanya gitu. Wes toh. Kayak gitu. Jadi kowe iki kok koyo aku ya Nduk katanya gitu. Kisahmu ceritanya kok podo ya Nduk katanya gitu. Ya nggak tahu, mungkin lagi pas kebetulan aja kali gitu. Jadi waktu hamil itu curhatku udah kemana-mana. Bahkan Eyang bilang, wis kok ya ojo mikir sing aneh-aneh, nanti tak temenin kalau kamu lahiran ya Nduk gitu. Iya. Terus nanti aku sing jemput ya, aku sing jemput anakmu kok gitu. Aku sing ini pokoknya ojo mulai-mulai nega aku sing gendong katanya gitu. Ojo mulai-mulai nega aku sing jemput katanya gitu. Tungguin aku. Pokoknya bayi iki yo kudu sing nggawa mulai iki aku Nduk. Kowe tak anter sampai tutup omah. Ojo mulai-mulai nega aku teko katanya gitu. Jangan pulang-pulang dulu, jangan check out dulu di rumah sakit sebelum aku pulang. Pokoknya aku sing gendong anakmu sampai tutup omah. Pengen punya Alphard nggak kesampean. Nggak taunya aku dinaikkan sama yang titik. Oh nggak kesampean naik Alphard ini loh, wes naik Alphard katanya gitu. Sampai segitunya loh. Alphardnya bagus banget. Pengen punya mobil itu nggak bisa beli. Nggak taunya yang titik jemput aku naik Alphard. Wes toh, keturutan nanti suatu saat kamu bisa beli lebih dari aku. Katanya gitu. Amin, doain ya tante gitu. Tak doain, aku itu sama kamu itu mboh lah katanya gitu. Nggak ngerti lah aku. Gitu tuh. Aku saking nggak tahu seneng demen ngefan. Wes gak karu-karuan kalau sama kamu itu gitu. Ya wes lah, tungguin ya. Akhirnya aku pulang ke rumah itu kok hiasannya bagus banget ini. Ternyata beliau udah ngedesain tuh balon-balon banyak banget di rumah, dihias semua macam-macam.
Sampai nengone tempat tidur bayi itu udah dihias semuanya. Itu luar biasa Eyang Titik itu, Masya Allah. Enggak keturutan naik beli Alphard, wes, ini mobil Alphard baru ini, gue jemput awakmu ini, katanya gitu. Bayangin coba, sampai segitunya loh sama Inul tuh. Ya gimana kalau sekarang Eyangnya nggak ada itu, ya ada sisi hati yang hilang gitu, yang mungkin jadi kosong gitu, karena kan beliaunya udah nggak ada. Pesan terakhir beliau kemarin juga gitu, Dok, anakmu piye? Pokoknya pesan kok lemu-lemu, esek enom. Jangan gendut-gendut. Kowe harus ngajarin ini anakmu, harus ini, jangan dimanja. Jangan ini, jangan itu, jangan anu. Semua udah. Jadi tak catat semua. Masalah anak nanti tidak mau mengikuti nasihat saya itu urusan buris, yang penting aku akan mengajarkan semua nasihat itu kepada anakku sesuai dengan pesannya Eyang Titik. Jadi mungkin momen-momen yang bikin saya merasa sudah mengikhlaskan Eyang Titik itu adalah aku nggak mau lihat Eyang sedih. Ketika Eyang meninggal aja, beliau udah cantik sekali, udah bersih, kulitnya itu nggak ada keriputnya, nggak ada satu lagi, tak kasih tahu ya, tidak ada fleknya sama sekali. Bayangin coba, orang tua loh, 87 tahun. Ini lagi yang aku mau ceritain, secuil yang mungkin orang nggak tahu ya, karena ketika beliau udah disucikan, udah cantik di pancoran, cuman ditutup sama sama kain tipis ya, biar orang bisa lihat. Tapi Inul itu sama keluarganya melihat beliau itu flek di sini aja tidak ada sama sekali, kayak plastik, bersih, putih, cantik. Bukan karena apa-apa ya, karena Inul deket banget, ngelihat lah gitu. Kamu adalah gantinya saya. Sebentar lagi saya sudah dipanggil Gusti. Iya Gusti, dalam sowan. Saya sudah diganti sama Inul. Janjian dulu ya. Insya Allah Eyang. I love you. I love you. Terima kasih Eyang udah sayang sama saya. Peluk, cium dan doa semuanya untukmu. Jadilah orang yang bijaksana dan sadar. Kalau orang sadar bahwa Tuhan itu ada, dia tidak akan berbuat bohongi, iri, dengki, keji, korupsi, ngebully, tidak. Dia takut. Makanya ya, pokoknya saya percaya Inul bisa melaksanakan ini. Yang ingin saya lakukan untuk bisa terus mengenang Eyang itu, ya yang jelas melaksanakan semua nasihat-nasihatnya agar hal-hal baik itu bisa ada dalam kehidupan aku. Jadi aku implementasikan, aku laksanakan semuanya nasihat-nasihatnya, dan juga keinginannya Eyang gitu. Jadi pesan beliau sih terus berkarya. Jangan lupa nek ono rezeki sering-sering bersedekah, berbagi sesama, terus cinta Indonesia gitu. Karena beliau itu punya salam cinta dan doa dari Titik Puspa gitu. Salam cinta dan doa dari Inul Daratista gitu. Untuk Eyang, mudah-mudahan Eyang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah, dijauhkan dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya, dan tentunya dengan doa-doa sejuta umat, sejuta masyarakat Indonesia yang berjuta-juta sayang sama Eyang, semuanya ikut mengirim doa setiap hari. Mudah-mudahan Eyang ditempatkan di surga yang indah sesuai dengan mimpi Eyang yang katanya ketemu dengan pelangi-pelangi yang indah di langit. Insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. I love you Eyang. Eyang tidak akan pernah hilang dari hati Inul sampai kapanpun, sampai Inul tua, sampai Inul nggak ada pun, Eyang akan selalu ada di sini. Eyang akan menjadi
kisah terindah dalam kehidupan Inul dan menjadi kisah yang bisa membuat Inul bisa seperti sekarang ini dengan nasihat dan pelajaran yang Eyang sudah berikan untuk Inul. Mudah-mudahan Inul bisa melaksanakan semuanya dengan baik dan bisa menjadi sosok seperti Eyang di kemudian hari. Amin.